billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah di jamaah nih kita bicara masih banyak orang ya saat ini bingung nih ya. Berbicara masalah tentang batasan-batasan terutama yang namanya aurat. Baik itu kepada mahram ataupun yang bukan mahram. Nah biar sama-sama kita nggak salah lagi ya. Karena kan sebentar-sebentar ini kan orang-orang pada nanya nih terus nih. Batasan-batasannya seperti apa ya. Nah, kita bahas aja deh sama-sama, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Dengan tema yang luar biasa, temanya adalah batasan memperlihatkan aurat. Nah kita langsung aja bahas yang pertama. Biasanya yang namanya suami istri ini kan udah nggak ada lagi yang namanya rasa malu. Ustaz Syam masih malu sama istri? Sekarang ukuran malunya dulu nih kayaknya udah enggak deh. Udah enggak ya. Karena kan semuanya udah istri kita lihat atau suami kita lihat mungkin ya semuanya buat istri yang ada di rumah nih gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya batasan-batasan yang kadang-kadang yang perlu kita tutupin lagi. Semuanya kita lepas begitu aja. Nah tapi sebetulnya batasan aurat perempuan yang bisa diperlihatkan kepada objek mahram apa saja sih sebenarnya gitu. Nah ini yang kita bahas yang pertama mungkin dari guru kita Ustadz Syam dulu untuk menjelaskan. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Aliza, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama, karena pertanyaannya auratnya yang mana saja bagian tubuh yang boleh dilihat oleh mahram. Jadi kalau biasanya orang nanya yang tidak boleh dilihat oleh sama non mahram gitu ya. Kalau sekarang sama mahram saja itu diatur dalam agama kita, subhanallah. Sekarang harus tahu dulu siapa mahram yang dimaksud. Mahram yang dimaksud adalah yang selama-lamanya, mahram mu'abbad ya, mahram selama-lamanya. Baik karena hubungan nasab atau hubungan pernikahan atau hubungan persusuan. Siapa yang hubungan nasab? Seperti ayah, hubungan nasab keluarga, saudara laki-laki, anak laki-laki, paman dan seterusnya, kakek dan seterusnya. Itu hubungan nasab. Yang kedua, mahram karena hubungan pernikahan. Seperti bapak mertua, menantu laki-laki, maka ini adalah termasuk mahram ya dalam hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga karena persusuan, suami daripada ibu susu, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Maka ini adalah mahram yang dimaksud. Bagaimana batasan aurat seorang wanita di depan mahramnya? Baik yang ketiga tadi itu, mahram muabbadnya. Yang pertama dari kalangan Imam Abu Hanifah, Hanafiyah mengatakan bahwasanya yang tidak boleh terlihat adalah antara pusar dan lutut, kemudian perut dan punggung. Selain daripada itu boleh terlihat. Jadi antara pusar dan lutut, kemudian punggungnya, belakangnya, dan perutnya. Selain daripada itu boleh terlihat dari Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah. Kemudian yang kedua dari madhab Maliki dan Hambali mengatakan yang boleh terlihat, yang boleh terlihat hanyalah kedua tangan, kedua kaki dan kepala. Yang boleh terlihat. Jadi yang boleh terlihat hanyalah kedua tangan dan kaki kemudian kepala. Dan juga pendapat yang lain dari Ibnu Qudamah masih daripada madhab Maliki mengatakan sebenarnya yang boleh terlihat itu adalah yang memakai perhiasan. Yang memakai perhiasan misalnya di leher ada kalung berarti boleh kelihatan sampai lehernya. Ada orang biasanya pakai perhiasan sampai sikunya berarti sampai sikunya. Kemudian ada orang mungkin yang biasa memakai gelang kaki berarti sampai mata kakinya atau sampai ke lututnya. Yang ketiga pendapat daripada Imam Syafi'i. Jadi kalau Syafi'iyah mengatakan bahwa perempuan yang tidak boleh terlihat auratnya di hadapan mahramnya sendiri seperti ayahnya, saudara laki-lakinya, pamannya, kakeknya ataupun mertuanya, kemudian sepersusuannya adalah yang namanya di antara pusar dan lututnya. Pendapat lain mengatakan bahwasanya yang biasa terlihat sehari-hari di dalam rumah.
Kalau orang lagi mencuci, kalau orang lagi bersih-bersih, biasanya kan pakai kaos yang sampai siku aja gitu ya. Atau pakai celana yang sampai lutut saja. Intinya baik menimbulkan fitnah ataupun tidak menimbulkan fitnah. Lihat bagaimana subhanallah Allah sudah mengatur, agama kita mengatur bagaimana aurat ini tidak boleh sembarangan. Sesama mahram saja ada aturannya gitu ya. Apalagi kepada non mahram. Maka tidak boleh sembarangan kita yang namanya memperlihatkan aurat kita karena kita tidak pernah tahu bagaimana iblis menggoda manusia. Bagaimana fitnah ini bisa datang. Bagaimana seseorang yang dirasuki, banyak sekali kita lihat berita-berita mungkin akan dibahas selanjutnya bahwasanya ada seorang saudara kandung melakukan pelecehan kepada saudarinya atau ayah kandung melakukan pelecehan kepada putrinya. Maka subhanallah Islam sangat mengatur dengan lengkap bukan hanya kepada non mahram tapi kepada mahramnya. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas Siap, sama-sama, penjelasannya. Mas Fadli. Masya Allah ya, di awal.